Shalom sahabat-sahabat pendengar Suara Marturia, kembali lagi dalam program renungan kita di hari Kamis 20 Agustus 2026. Firman yang akan menuntun kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24, ayat yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-51. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati, kita tunduk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan berbagai keadaan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mendengar dengan sungguh. Ajarlah kami untuk memahami setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi benih yang ditanam dalam hati kami dan boleh berbuah sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Matius pasal 24 ayat 45 hingga 51. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu dia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau menanam firman ini dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat pendengar, Injil Matius hari ini berbicara tentang kedatangan anak manusia. Tetapi menariknya ketika Yesus bicara tentang kedatangannya, dia tidak pertama-tama memberitahukan kita soal kapan waktunya atau tanda-tanda untuk menghitung waktu tersebut. Yesus justru berbicara tentang bagaimana sikap kita harus hidup, bagaimana sikap kita dalam hidup ketika dalam masa penantian, masa menunggu kedatangannya. Dan inilah perumpamaan yang diberikan Yesus. Ayat 45 dimulai dengan pertanyaan tentang siapa hamba yang bijaksana. Dan setia dan bijaksana ini penting. Karena dalam kerajaan Allah ukuran kehidupan tidak terletak pada seberapa besar hal yang bisa dilakukan, tetapi seberapa kita setia melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Hamba dalam perumpamaan ini dia dapat tugas yang sederhana. Dia harus memberikan makan kepada orang pada waktunya. Tugasnya bukan sesuatu yang luar biasa, dia hanya melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara, perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kerap kali kita menganggap bahwa kesetiaan itu harus selalu terlihat dalam sesuatu yang besar. Padahal mungkin kesetiaan kita hari ini justru bisa terlihat dalam hal-hal yang sangat biasa. Misalnya bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan jujur, menjaga perkataan kita, mengerjakan tanggung jawab ketika tidak ada yang mengawasi, tetap berdoa ketika hati kita sedang kering dan tetap melakukan yang benar meskipun saat itu kita tidak memperoleh penghargaan. Jadi kesetiaan di sini seringkali bukan hal yang spektakuler, tapi di mata Tuhan kesetiaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu di ayat yang ke-46 dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Jadi seorang hamba yang berbahagia adalah dia yang ditemukan sedang bekerja. Artinya kesiapan kita sebagai orang percaya bukanlah hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan menunggu kapan Tuhan datang. Tetapi kesiapan kita seharusnya adalah bagaimana kita tetap setia menjalani panggilan
dan kerja kita hari ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi kita tahu apa yang harus kita lakukan hari ini. Dan mungkin inilah hal yang mudah kita lewatkan. Masa menunggu, kerap kali kita artikan sebagai masa yang kosong. Masa di mana kita bebas melakukan apa saja. Kita mungkin berpikir bahwa nanti kalau waktunya sudah tepat, baru saya berubah. Nanti kalau keadaannya sudah lebih baik, baru saya akan melayani. Nanti kalau hidup saya lebih tenang, baru saya lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi yang Tuhan katakan justru lakukanlah tugasmu sekarang. Karena ternyata dalam kehidupan iman, itu bukan hanya soal bagaimana kita tahu kapan dia datang, tetapi menjadi orang seperti apakah kita ketika Tuhan itu datang. Dan di ayat yang ke-47 ada janji di mana hamba yang setia akan dipercaya atas seluruh milik tuannya. Jadi kesetiaan dalam perkara kecil membentuk kapasitas untuk menerima kepercayaan yang lebih besar. Tuhan melihat cara kita memperlakukan setiap tanggung jawab kecil. Bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bekerja ketika tidak ada yang melihat, bagaimana kita tetap melakukan yang benar. Semua itu bukan hal kecil di hadapan Tuhan. Dan dilanjutkan di ayat yang ke-48 ada perubahan suasana ketika hamba itu mulai merasa dan berkata-kata dalam hatinya bahwa Tuhan kok tidak datang-datang. Di sini masalahnya mulai muncul. Bukan karena tuannya tidak datang, tapi karena hamba itu mulai hidup seolah-olah tuannya tidak akan datang. Ya, ini perkara yang cukup manusiawi. Karena ketika Tuhan belum bertindak, kita biasa mulai kehilangan kesetiaan. Ketika doa kita mungkin belum dijawab, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mendengar? Ketika tidak ada konsekuensi langsung atas kesalahan yang kita lakukan, kita mulai berpikir bahwa kita bisa hidup sesuka hati. Tetapi perumpamaan ini mengingatkan kepada kita bahwa ketidakhadiran Tuhan yang kita rasakan bukan berarti ketidakhadiran Tuhan yang sebenarnya. Tuhan mungkin terlihat dan terasa diam, tetapi dia tidak pernah kehilangan pandangan atas kehidupan kita. Dan ayat yang ke-49 menunjukkan bagaimana perubahan sikap hati itu akhirnya menghasilkan tindakan. Hamba itu karena merasa tuannya tidak ada, dia mulai memukul sesama hambanya dan dia hidup dalam pesta pora. Jadi perubahan perilaku di sini dimulai dari perubahan cara pandang. Dia yang lebih dahulu berkata dalam hatinya Tuhan tidak datang-datang, setelah itu hidupnya berubah. Karena itu pergumulan iman kita seringkali bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang kita percayai ketika Tuhan terasa jauh. Jika kita sungguh percaya bahwa Tuhan hadir, maka kita akan tetap menjaga hidup kita bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan di ayat yang ke-50, Tuhan itu datang pada hari yang tidak disangka-sangka. Ini menjadi sebuah kejutan. Yang menentukan waktu kapan Tuhan datang bukan hambanya. Dia tidak tahu. Yang menentukan adalah apakah dia tetap setia selama menunggu. Sahabat pendengar suara Marturia, mungkin saat ini kita juga ada dalam masa menunggu. Menunggu atas jawaban doa, perubahan keadaan, kesempatan, pemulihan, sesuatu yang kita sendiri tidak tahu kapan akan terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak menghabiskan masa menunggu dengan hidup yang kehilangan arah. Hidup yang seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Maka itu tetaplah setia. Karena Tuhan tidak meminta kita untuk tahu seluruh masa depan. Tuhan hanya meminta kita setia pada tanggung jawab yang dia percayakan, yang dia hadapkan pada kita hari ini. Mungkin tugas kita hari ini sederhana. Mungkin tidak ada yang memuji soal apa yang kita kerjakan dan tidak ada yang menyadarinya. Tetapi lakukan dengan setia. Karena pada akhirnya yang paling penting bukanlah apakah kesetiaan itu terlihat oleh orang lain, tetapi bagaimana Tuhan melihatnya. Dan ketika sang Tuhan itu datang, kiranya dia menemukan kita bukan sedang mencari-cari alasan. Bukan sedang hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita sedang menjalankan apa yang dipercayakan kepada kita. Maka mari kita mengingat bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kita tahu bagaimana kita harus hidup hari ini. Yakni tetap setia. Kiranya firman ini menolong kita menjalani hidup dengan hati yang berjaga-jaga. Bukan dengan ketakutan. Tetapi dengan kesetiaan kepada Sang Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampunilah kami kalau kami seringkali kehilangan kesetiaan hanya karena merasa bahwa Engkau terlalu lama dalam menjawab kami, terlalu lama dalam menjawab doa kami, terlalu lama dalam mengambil tindakan, atau seolah-olah Engkau tidak pernah hadir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami supaya kami tetap setia dalam tanggung jawab yang Kau percayakan dalam setiap pekerjaan kami, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam relasi dengan sesama, dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Meski tidak ada yang melihat, biarlah kami tetap melakukan yang benar. Tuhan, kiranya ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami tetap setia. Untuk itu, jagalah hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar Suara Marturia, terima kasih sudah mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Kiranya hari-hari ini kita tidak terlalu sibuk memikirkan kapan Tuhan datang, sampai lupa melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang. Selamat menjalani hari dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai berjumpa kembali dalam Suara Marturia berikutnya.